Oke, oke, Mantap ya? oke Jo, mantap. Oke ya? Ya, Ya, oke, hari ini kita masuk di sesi 2, sesi oke, 2 tentang pacaran. Dan di sesi 2 ini saya lebih menyoroti kepada pacaran dan pondasinya, ya, ya. Pondasi dalam arti pacaran yang dibangun bukan sekedar di atas perasaan, tapi ada iman di sana. Terus pondasi yang dibangun bukan sekedar di atas sensasi, tapi esensi. mm, Nah, bagaimana Om Petrus menggambarkan eh, orang yang hanya bermain di perasaan saja, yang dia memutuskan pacaran karena hatinya dakdikduk. mm, Ya, begitu hatinya dakdikduk, dia merasa jatuh cinta dan dia memutuskan untuk pacaran dengan mm, orang demikian. Bagaimana itu Om Petrus? mm. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa orang Kristen itu, anak-anak muda Kristen itu tidak mengenal namanya demam cinta, Jo. Hmm, hmm, hmm. Dan Ya, pacaran orang Kristen itu bukan kepada rekreasi, jalan-jalan, nonton berdua, ya kan? Nggak seperti hmm, itu. Tapi lebih kepada pacaran itu, tujuan pacaran tadi kan pengenalan pribadi. ya, Nah, jadi pengenalan pribadi. Jadi pengenalan pribadi yang mendalam adalah keharusan. Ini dulu, Jo. Pengenalan pribadi yang mendalam adalah keharusan. ya. Saya ulangi, pengenalan pribadi yang mendalam itu adalah keharusan. Sehingga gini, sehingga tidak terdengar, aduh, ternyata orangnya begini ya. Jadi kenapa contoh misalkan ada anak-anak muda pacaran 5 tahun, pacaran 3 tahun, bahkan ada yang pacaran 10 tahun, setelah menikah kok beda. Hmm, 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 hmm. Kenapa bisa? Karena ternyata selama 10 tahun mereka tidak melakukan tugas mereka. Tugas mereka Hmm, itu apa? Adalah pengenalan pribadi yang mendalam. Nah, bagaimana caranya supaya saya mengenal pasangan saya? Tidak ada jalan lain kecuali komunikasi. hmm, 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 hmm. Jadi yang diutamakan itu bukan jalan-jalannya, bukan berduaannya, bukan Hmm, nonton-nontonnya, bukan makan-makannya, bukan minum-minum, bukan. Tapi ya, komunikasi. hmm, Maka seperti yang saya katakan tadi, di dalam berpacaran itu, nih so, dicatat so. Jangan takut bertengkar. Jangan takut ditinggalkan. hmm, Dan setiap kali ketemu, jangan mencari acara keluar untuk bercumbu lah, untuk berdua. No, 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 no. Kemudian banyak orang yang berpacaran bilang begini, Pak Pendeta, saya tidak keberatan atas kebiasaan dia, atas kebiasaan buruknya. Saya tidak keberatan atas jalan pikirannya. Yang penting Pak, asal dia mencintai saya. Ini bahaya. hmm, hmm, hmm. Saya tidak keberatan Pak, entahkah dia pemabuk Pak, entahkah dia ngomongnya kasar, ngomongnya jorok Pak. Saya nggak keberatan. Yang penting dia mencintai saya. Itu yang saya bilang, jangan kurangi standar hanya untuk mendapatkan dia. Hmm, ya, Jangan kurangi standar hanya untuk mendapatkan dia. hmm, hmm, Maka pentingnya sebelum seseorang berpacaran, kita harus mengupgrade diri kita dulu. hmm, 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 Kalau hmm. saya nilai 5, nggak mungkin cewek yang nilai 7 cari saya, nggak mungkin, Jo. Hmm. Jadi kalau cowoknya nilai 5, nggak mungkin ada cewek yang nilai 7 lamar dia, nggak suka sama dia, nggak mungkin. Gitu ya. Iya dong. Hmm, Karena pacaran itu seperti orang jualan. hmm, Kalau orang jualan di bawah jembatan, tidak mungkin bos-bos, raja-raja belanja di sana. hmm, Kalau orang jualan misalkan di hotel bintang 5, nggak mungkin orang biasa makan di sana. hmm. Itu yang saya bilang tadi. Kalau jualan Anda adalah hal-hal yang fisik, maka yang melamar Anda juga pria-pria yang mendekat juga adalah yang duniawi. Ya, 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 Tapi kalau ya, yang ya. kamu jual adalah hal-hal batin, yang jualan kamu itu adalah karakter, kelemah lembutan, Hmm, visi, prestasi, maka yang melamar kamu juga, yang mendatangi kamu juga yang rohani.
Jadi apa yang kamu jual, apa yang kamu tampilkan, itu yang orang beli. Yes. Apa yang kamu tampilkan, apa yang kamu jual, itu yang orang beli. Jadi ada orang mengharapkan pria yang baik, tapi dirinya tidak baik, ya nggak mungkin. Ada orang sibuk berimajinasi mau mendapatkan wanita yang hebat, tapi dianya bukan pria yang hebat, nggak mungkin. Yes. Itu mimpi di siang bolong. Itu yang saya bilang, makanya menurut saya anak SMP nggak layak berpacaran. Kenapa? Karena kalau dia misalkan di SMP, cowok yang dia kenalkan paling cuma itu saja. Makanya sebelum Anda berpacaran, sebelum berpacaran, cobalah Anda harus kenal dari segala bangsa, suku, dan bahasa. Upgrade diri setinggi-tingginya. Kenal pria sebanyak-banyaknya, kenal wanita sebanyak-banyaknya, bergaul dengan banyak orang. Jadi contoh gini, jangan contoh nih, kita suka, jangan langsung ungkapkan dulu. Cowok bukan cuma dia. Ya. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan kamu tadi, ya. Cinta menurut orang Kristen, menurut Alkitab itu, cinta itu bukan rekreasinya, jalan-jalannya, makan-makannya, minum-minumnya, pelukannya, lalu dia tidur, ya dia membayangkan nanti cowoknya memeluk dia dari belakang. Bukan itu, Ya. Itu tipuan. Itu tipuan. Cinta bukan itu. Cinta itu lebih kepada tanggung jawab. Cinta itu bagaimana kita mengupgrade pasangan. Ya. Bagaimana Om Petrus menanggapi standar berpacaran dimulai dari perasaan? Standar berpacaran dimulai dari perasaan, nggak masalah, gitu loh. Maksudnya gitu loh, perasaan juga penting, ya. Tuhan kan memberikan kita perasaan, ya. Kan cinta itu juga bisa dirasakan, ya kan? Itu kan bicara juga ketertarikan, gitu. Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak orang berpacaran itu tidak pakai realistis, Jo. Jadi berpacaran itu harus realistis. Maka itu yang saya bilang, kalau pacaran itu jangan tutup mata, buka mata lebar-lebar. Yes. Buka mata lebar-lebar. Ya. Dan standarnya apa standarnya? Adalah Alkitab, firman Allah, kebenaran. Ya. Karena gini, karena kita tidak tahu itu salah kalau kita nggak punya kebenaran dalam diri kita. Kebenaran itu mesti di dalam diri kita. Loh, bagaimana kamu tahu itu dosa? Bagaimana kamu tahu itu salah? Kalau di dalam diri kita tidak ada kebenaran. Tapi kalau dalam diri kita ada kebenaran, maka kebenaran itu yang akan menuntun kita. Oh, ini salah, ini tidak pantas, oh ini tidak bisa, ini belum waktunya. Karena cinta itu, ya, di dalam berpacaran kita tidak boleh mengambil sesuatu yang belum hak kita, yang belum milik kita, nggak boleh. Contoh ciuman, itu belum hak kita. Pelukan, itu belum hak kita. Itu baru hak kita setelah pemberkatan nikah. Wow. Putus. Atau nih signal jelek banget ya.
Oke, sabar ya. Nggak tahu nih, signalnya kurang bersahabat nih. Ya Oke, Om, shalom Jo. sorry, Oke, sorry, ya. sorry. Oke, Oke, kemudian Om Petrus, ya. Oke, ya. eh bagaimana menanggapin ketika dalam berpacaran, menanggapin pasangan kita yang cepat ngambek? Itu yang saya bilang tadi, Jo. Itu yang saya bilang tadi. Kalau memang kita mencintai dia, kalau memang kita mencintai dia, itulah pentingnya komunikasi. Itu harus dikomunikasikan. Karena semua orang punya kelemahan. Ya. Semua orang punya kelemahan. Oleh karena itu, waktu yang ada adalah waktu untuk saling membangun. Saling membangun. Jadi bukan berarti gini, Jo, aduh, itu pasangan saya punya kelemahan, gue tinggalin, nggak seperti itu. Harus dipanggil, diobrolin. Kamu serius nggak dengan saya? Ya kan? Kamu serius nggak dengan saya? Misalkan. Itu yang saya bilang tadi, di dalam berpacaran itu gini loh, di dalam berpacaran jangan ada topeng. Bukalah topengmu. Karena contoh gini, sering sekali banyak orang menipu dirinya sendiri. Bahkan menipu pasangannya. Dia berlaku seperti rohani. Berlaku seperti rohani. Ini yang saya bilang serigala berbulu domba. Kelihatannya baik, kelihatannya rohani, tapi aslinya tidak. Oleh karena itu perlunya komunikasi. Jadi contoh, kalau kita lihat pasangan kita, dan memang itu adalah sebuah kelemahan, artinya bahwa memang dia harus berubah dari situ. Itu harus dibicarakan. Dibicarakan 1 kali, dibicarakan 2 kali, dibicarakan. Tapi kalau toh dia tidak mau berubah, maka saya bilang tadi, itu kan proses pengenalan. Kalau itu hal yang prinsip misalkan, hal yang prinsip, ya kan, contoh misalkan laki-lakinya pemalas, ya kan, laki-lakinya pemalas tidak mau kerja, dibicarakan. Dibicarakan 1 kali, dibicarakan 2 kali, tidak mau juga. Ya harus berani mengambil keputusan. Keputusannya apa? Ya putus. Wow. Jadi, nah masalahnya gini Jo, masalahnya gini, banyak orang, khususnya wanita, tidak mau putus banyak hal. Alasannya banyak hal adalah karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri. Saya beritahu nih, sekalipun kamu sudah melakukan hubungan suami istri, jangan takut putus. Karena di luar sana, Tuhan akan siapkan ada laki-laki yang takut Tuhan, yang akan mendampingi kamu. Di luar sana ada banyak laki-laki yang takut Tuhan, yang akan menjadi bapak bagi anak-anak. Wow. Wow. Makanya di dalam berpacaran itu harus hadap-hadapan, pandang-pandangan. Ini cewek cocok nggak jadi ibu bagi anak-anak saya? Jadi pas pandang-pandangan itu yang dilihat bukan cuma bibirnya, bukan cuma hidungnya, bukan. Yang dilihat itu gini loh Jo, ini layak nggak jadi bapak bagi anak-anak saya? Oh wow. Ini cowok ini layak nggak jadi bapak bagi anak-anak saya? Atau sebaliknya juga, cewek ini layak nggak jadi ibu bagi anak-anak saya? Itu keren tuh. Jadi tidak akan terdengar orang pacaran 5 tahun tapi belum kenal, nggak mungkin. Nah, yang sering terjadi kalau orang pacaran adalah, makanya dibilang cinta itu buta. Maksudnya begini, banyak orang gini loh, udah tahu salah, tidak mau menegur, tidak mau membicarakannya. Alasannya apa? Alasannya nggak enak sama pasangan. Alasannya apa? Takut pasangan kita marah. Alasannya apa? Aduh, takut nanti dia putusin saya. Tanpa kita nggak sadar, sebenarnya kita sedang apa? Mengurangi standar kita. Di dalam berpacaran kita bukan mengurangi standar, tapi di dalam berpacaran kita itu menaikkan standar. Jadi tugas kita dalam berpacaran adalah bukan menurunkan standar, tapi kita menaikkan standar pasangan kita. Ya. Jadi makanya di dalam berpacaran pentingnya kedewasaan. Orang dewasa dikoreksi, dia terima.
Dikoreksi, diterima. Karena tujuannya bukan untuk menghancurkan, tapi tujuannya adalah bagaimana kita membangun pasangan kita. Nah, jadi ada hal-hal yang prinsip. Ya, kalau misalkan dia seorang laki-laki, ini misalkan seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki, dia harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Wow. Kalau dia pemalas, gak usah pacaran sama pemalas, tinggalin saja. Tinggalin saja. Nanti kamu menderita. Ya. Jadi jangan berpacaran dengan laki-laki pemalas. Sekalipun dia orang kaya. Sekalipun dia orang kaya. Itu kenapa? Karena pria itu dia raja. Raja itu berperang. Dia membawa jarahan. Wow. Dia raja. Dia pengambil keputusan. Oleh karena itu seorang pria tidak boleh bodoh. Karena dia pengambil keputusan di rumah. Kenapa banyak akhirnya di dalam pernikahan istri yang ambil bendera, istri yang ambil keputusan, karena ya memang prianya tidak bisa ambil keputusan. Sekali lagi bahwa seks itu kudus. Pernikahan itu kudus. Seks itu suci. Oleh karena itu, pacaran itu bukan coba-coba. Bukan uji coba. Ya. Itu yang saya bilang hari Senin kemarin, sebaiknya jangan berpacaran dengan orang yang baru dikenal. Dan perlu belajar yang kita pacari ini siapa. Karena buah tidak jauh dari pohonnya. Harus tahu, ini datang dari keluarga mana. Karena identitas seseorang itu dibentuk dari keluarga. Itu tidak jauh. Bagaimana nanti dia cara dia memperlakukan istrinya, itu dipengaruhi bagaimana cara dia melihat ayahnya memperlakukan ibunya. Saya ulangi, cara seorang pria nanti memperlakukan pasangannya itu dipengaruhi dia melihat bagaimana cara ayahnya di rumah memperlakukan ibunya. Jadi kalau misalkan seorang anak dia lihat di rumah, biasanya ibunya yang sering ambil keputusan. Biasanya laki-laki model begini susah ambil keputusan. Karena dia lihat di rumah, biasanya yang ambil keputusan itu adalah ibunya. Maka di dalam berpacaran pentingnya di dalam berpacaran itu kita harus mengenal keluarga yang sedang kita pacarin ini siapa. Harus dipelajari, diamati baik-baik. Jadi bukan pikir, sekali lagi bukan rekreasi, tapi komunikasi. Bagaimana dengan pasangan yang saya dapati juga ada beberapa orang pacaran, tapi ditentukan dari orang tua. Artinya orang tua yang menentukan standarnya. Nah, bagusnya kalau orang tua buat standar sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau orang tua membuat standar mesti sesama suku, ya, sesama suku, terus mesti sama-sama ini S1, sama-sama S1, sama-sama satu suku. Bagaimana dengan orang tua yang membuat pola seperti itu? Apakah hubungan itu dilanjutkan atau bagaimana sebenarnya? Ya. Ya, halo. Ya, Om Petrus. Ya. Bagaimana? Oke, mesti sedikit olahraga ini. Wah, ini signalnya parah nih. Benar-benar parah. Ya, sorry. Signalnya memang parah banget nih, Pak.
Hmm. Sorry ya, keputus. Signalnya kurang oke. Signalnya kurang oke. Eh, sabar, 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 sabar. Oke. Thank you, Indah Ruth Samosir, thank you udah join ya. Sabar ya, kita tunggu Petrus keputus. Oke, ya, ya, Om Petrus. Halo, Halo. ya. Oke. Jadi bagaimana dengan pasangan yang mereka berpacaran? Anggaplah pacarnya baik, pacarnya baik. Eh, tapi pacarnya ini orang tuanya lebih kuat vokalnya untuk ngatur dia. Bagus kalau orang tuanya ngatur sesuai standar firman. Tapi kalau orang tuanya ngatur mesti sesama suku, ya. Terus kemudian sama-sama S1. Nah, itu bagaimana? Apakah sebaiknya hubungan itu dilanjut atau bagaimana? Oke, seperti yang sampaikan kemarin, Jo, jangan menikah dengan anak mami. Saya ulangi, jangan menikah dengan anak mami. Ya, ya. Artinya apa itu? Apa artinya jangan menikah dengan anak mami? Seorang pria adalah seorang yang bisa mengambil keputusan. Contoh misalkan, katakanlah ayah saya tidak setuju, karena katakanlah beda suku, ya kan? Karena beda suku, ya. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berbicara kepada orang tua saya. Saya harus menjelaskan dengan hikmat Tuhan. Karena kita bilang bahwa hati raja-raja seperti batang air di tangan Tuhan. Hati orang tua kita itu seperti batang air di tangan Tuhan. Jadi kalau memang ini adalah dari Tuhan, saya percaya Tuhan akan berbicara melalui orang tua. Sekali lagi, sekalipun orang tua kita tidak kenal Tuhan, tetap Tuhan itu berbicara melalui orang tua. Nah, oleh karena itu perlunya komunikasi. Sehingga tidak ada salahnya kita memberi ketegasan kepada orang tua bahwa pilihan saya itu. Karena nanti orang tua akan melihat keseriusan kita. Yeah. Nanti orang tua pasti panggil anaknya, loh kok kamu kok nggak nikah misalkan. Dia bilang, saya bukan tidak mau menikah, saya akan menikah, tapi saya tidak mau menikah tanpa restu dari orang tua. Saya tidak mau menikah tanpa restu dari orang tua. Orang tuanya kan pasti mikir. Karena tidak ada orang tua di dunia ini yang mau anaknya tidak menikah. Apalagi kalau anaknya sudah dewasa. Contoh tadi karena masalah satu suku, masalah pendidikan, itu adalah hal yang penting dan anak harus dengar itu. Memang itu Alkitabiah. Alkitab berkata cari yang sepadan. Karena dengan beda suku tentu akan lebih banyak masalah. Artinya begini, kalau kita menikah dengan beda suku, kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Bukan tidak boleh. Tapi kalau kita tahu misalkan kita akan menikah dengan suku A, ya kita harus banyak belajar, mempersiapkan diri ke sana. Jangan mempersiapkannya setelah nikah. Kalau contoh misalkan kita mau menikah, misalkan saya suku apa, menikah dengan beda suku, saya harus belajar dari sekarang. Suku yang akan saya nikahi ini seperti apa, kebiasaan mereka seperti apa, budaya mereka seperti apa, harus dipelajari. Nah, masalahnya yang sering terjadi adalah kita gini loh, kita ingin mengharapkan restu dari orang tua, tetapi kita tidak melakukan apa-apa, itu yang salah. Bahkan yang lebih parah adalah kita menyuruh pasangan kita yang berbicara kepada orang tua kita, itu yang bermasalah. Oh gitu. Kalau misalkan saya harus berbicara kepada orang tua saya. Itulah bukti bahwa saya sudah dewasa. Wow. Dan harus tegas berbicara kepada orang tua.
Sehingga nanti ketika 1 tahun, 2 tahun kok tidak menikah, kan orang tuanya akan bertanya. Kalau memang kamu sudah yakin bahwa itu dari Tuhan. Maka pentingnya di dalam berpacaran itu, Jo, pentingnya kita harus membawa pasangan kita di dalam doa. Jangan-jangan juga bahwa Tuhan sedang berbicara melalui orang tua kita. Yes. Oleh karena itu perlunya batasan waktu. Kita minta tanda dari Tuhan misalkan. Kalau contoh misalkan sampai 5 tahun tetap tidak ada ini, bagaimana? Didoakan. Oke. Intinya satu, Jo. Tidak ada pernikahan tanpa restu orang tua, itu harus dicatat. Tidak ada pernikahan tanpa restu orang tua. Jangan mencoba menikah tanpa restu dari orang tua. Sekalipun tidak sesuai kebenaran firman. Sekalipun tidak sesuai standar firman. Bagaimana, Om? Sekalipun Shalom, tidak sesuai standar firman. Itu pengecualian. Ya, itu pengecualian. Tapi sekali lagi gini. Saya percaya dari banyak kasus yang saya tangani, Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas firman-Nya. Alkitab bilang hormatilah. Saya percaya. Oke, Jo, mantap, Jo. Sorry, signalnya kurang bersahabat. Gak apa-apa. Ini saya harus sampai pindah posisi. Tapi yang nonton mereka tetap stay nonton ya. Oke, luar biasa. Ya, oke. Oke, bagaimana ketika sebuah pasangan memutuskan untuk menikah, untuk menikah dalam kondisi gaji yang tidak seberapa, terus keuangan yang pas-pasan, tapi mereka memutuskan untuk menikah. Ini bagaimana? Apakah dikasih izin menikah ke mereka atau tunggu pekerjaan bagus dulu? Oke, gini Jo ya. Maksudnya juga gini. Oke. Bukan juga semata-mata harus uang banyak baru menikah, enggak juga gitu. Tapi yang terpenting begini. Apakah saya bicara pria? Apakah prianya sudah punya penghasilan? Itu penting. Apakah prianya sudah punya penghasilan? Itu penting. Oke. Dia sudah punya penghasilan tetap belum? Katakanlah mungkin, kalau dia sudah punya penghasilan tetap, dia sudah boleh menikah. Sekalipun tetapi tidak tinggi gajinya, sekalipun gajinya tidak tinggi. Itu tidak jadi ukuran. Oh. Itu yang saya bilang tadi. Ya kalau mau gaji tinggi, ya dari SMP belajar baik-baik, sungguh-sungguh. Kan Tuhan memberikan kita waktu yang sama. Kita nggak boleh bilang, Pak, karena saya dari keluarga yang miskin, makanya saya miskin. Nggak bisa. Banyak orang kaya itu dari keluarga yang miskin. Banyak orang cerdas, orang-orang pintar itu dari keluarga yang miskin. Itu yang saya bilang tadi, bahwa kalau Anda nilai 5, nilaimu nilai 5, nggak mungkin yang melamar kamu nilai 10, nggak mungkin. Yang lamar kamu itu yang nilai 4. Jadi kalau memang kita sudah berumur dan harus menikah, dan yang penting dia punya gaji tetap, ya menikah. Tetapi pasangan harus tahu. Contoh kalau gaji suami kita cuma 5 juta, ya jangan pingin harus makan di restoran. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan yang dibayangkan, aduh saya mau jalan-jalan di Paris, gaji suaminya cuma 3 juta. Jadi maksud saya di situ, di dalam pernikahan, seorang pria harus punya penghasilan tetap. Saya tidak bicara kepada istri, tapi prianya. Karena pria itu adalah pemimpin, pria itu adalah kepala dalam rumah tangga. Karena pria itu dia adalah imam, dia adalah nabi, tapi dia juga adalah raja. Imam, dia yang membangun mesbah.
Nabi, dia yang memberi visi dalam pernikahan. Raja, dia yang menyediakan makan dan minum. 3 itu. Seorang pria, dia harus bisa jadi imam, artinya dia yang membangun mesbah. Dia yang membawa anak istrinya kepada Tuhan. Yang kedua, dia harus jadi seorang nabi, artinya dialah pemberi visi dalam pernikahan. Yang ketiga, seorang pria, dia adalah raja. Dia pengambil keputusan. Tatkala ada musuh, dia yang harus melindungi istri dan anaknya. Jangan terbalik, Jo. Jangan ada musuh, istrinya yang melindungi suaminya. Udah, sini. Ya, 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 ya. Nah, tetapi perlu dipertimbangkan, Jo. Perlu dipertimbangkan gitu loh. Kalau memang Anda masih muda, ya kan? Kenapa harus buru-buru menikah? Kalau memang kita masih memperkenalkan waktu ini untuk berprestasi, gitu loh. Ya. Jadi gini, tergantung kepada tujuan pernikahan apa yang harus kita bangun. Ya. Ya kalau kita mau bangun pernikahan apa adanya, ya silakan, monggo silakan. Tapi kalau Anda ingin mau buat pernikahan yang luar biasa, ada harga yang harus dibayar. Gitu ya. Terus bagaimana dengan apabila si perempuan sudah kepengen menikah, terus si laki-laki belum kepengen, atau mencari alasan untuk tunggu waktunya Tuhan? Itulah salah satu tanda bahwa dia bukan dari Tuhan. Wow, 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 wow. Karena di dalam pernikahan harus satu visi, tidak boleh ada 2 visi dalam satu perahu. Wow. Jangan sampai si wanitanya menunggu dan menunggu sampai dia terlambat umur. Setelah tunggu, prianya menikah dengan wanita yang lain. Itu yang berbahaya. Maka banyak orang akhirnya tidak mau menikah. Karena kecewa. Dia sudah menunggu pria yang dia cintai. Sampai dia terlambat umur. Tapi ternyata orang yang dicintai menikah dengan orang lain. Lalu dia kecewa. Dan waktu dia ingin membuka hati kepada pria yang lain, dia sudah tidak siap. Ya. Bahkan kalaupun dia harus menikah, yang dia dapat yang standar. Maka itu yang sekali lagi, di dalam berpacaran, jangan takut putus. Jangan takut dimarahin. Jangan takut dimarahin. Katakan iya, di atas iya, tidak di atas tidak. Ini termasuk nih. Ya, saya sedang berbicara kepada wanita-wanita di sini. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Hati-hati. Kalau dia tidak menjaga tubuhmu, putusin saja. Panggil dia, bicarakan. Bisa nggak kamu berhenti sampai kita menikah? Jangan takut putus. Di luar sana, Tuhan sudah siapkan pria yang terbaik, yang menjadi suami bagi anak-anak. Wow. Yang menjadi bapak bagi anak-anak. Yang menjadi bapak bagi anak-anak. Wow. Sebaiknya. Jangan bergaul dengan pria cabul. Sebaiknya umur berapa? Nanti kita akan bahas, tapi saya singgung sedikit di topik lain. Okay. Tapi saya tanya Om Petrus, sebaiknya usia berapa perempuan lebih bagusnya untuk menikah? Kalau saya lihat ya, kalau ini saya secara pribadi ya, wanita, ini bicara wanita, ya umur setelah dia selesai kuliah. Berarti mungkin umur 22, 23, 24, 25. Sampai 30 tahun silakan. Tapi sekali lagi Jo, ini kita nggak bicara umur. Ya, tetapi umur perlu diperhatikan.
Ya, setuju. Karena gini, karena kita nggak tahu dengan begini, kita nggak tahu juga dengan pekerjaan kita, misalkan begitu. Jangan sampai kita memaksakan diri untuk menikah, tapi kita nggak siap. Jadi ini bukan bicara umur, tapi lebih kepada kesiapan, itu yang terpenting. Kesiapan untuk menikah itu. Nah, karena gini, banyak orang lihat-lihat umur, aduh, daripada gue nggak laku nih, nikah. Itu yang berbahaya. Akhirnya banyak orang memaksakan diri untuk menikah, hanya karena takut dikejar umur tadi. Takut. Oke. Percaya. Oke. Tadi Om Petrus sempat singgung yang orang kalau sempat berbuat dosa, berhubungan seks semasa pacaran. Bagaimana Om menanggapi perempuan yang tidak mau melepaskan pasangannya dengan alasan yang pertama udah nggak perawan, terus kemudian bahwa dia masih cinta, tapi pasangannya tidak berubah. Bagaimana Om menanggapi hal demikian? Oke, yang pertama, kalau sampai itu sudah terjadi, yang pertama harus ada pertobatan di hadapan Tuhan. Harus bertobat sungguh-sungguh. Karena itu berhubungan dengan generasi, dengan anak-anak yang akan kita lahirkan. Itu juga berhubungan nanti bagaimana anak kita berpacaran, itu akan belajar, itu akan meniru bagaimana kita berpacaran. Walaupun anak kita belum lihat sekarang, walaupun anak kita belum ada, anak kita belum lihat, tapi mereka akan belajar, mereka akan meniru. Yang pertama pentingnya pertobatan. Tetapi yang kedua adalah, itu harus dibicarakan dengan pasangannya kalau kita sudah salah. Kalau kita salah dan saya tahu ini kebenaran. Karena saya tahu ini kebenaran, kalau misalkan kalau memang kamu sayang sama saya, kamu harus jaga saya sampai pemberkatan nikah. Tapi kalau toh pasangannya tidak mau, maka itulah kabar baik. Dia harus putusin. Berarti dia bukan dari Tuhan. Jangan takut. Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Apalagi dia wanita. Wanita itu makhluk yang lemah. Banyak kasus terjadi wanita melakukan hubungan seks. Kenapa? Karena wanita dengan pria itu beda. Wanita itu dipeluk. Wanita dipeluk itu puas. Tapi pria dipeluk itu jadi puas. Jadi banyak wanita, dia mau dipeluk karena dia sayang. Bukan karena dia ingin pelukan, bukan. Karena memang dia sayang sama pasangannya. Dia mau dipeluk. Tapi kalau sampai mereka sudah melakukannya dan itu dosa, pertama bertobat. Yang kedua, dia harus bicarakan itu dengan pasangannya bahwa kita sudah salah. Kita sudah dosa di hadapan Tuhan. Dan buat komitmen. Komitmen apa? Saya tidak mau melakukannya lagi. Kalau kamu sayang sama saya, kita akan lakukan ini setelah pemberkatan nikah. Tapi kalau toh pasangannya selalu maksa atau bagaimana, putusin. Jangan takut umur, jangan takut tidak dapat pria. Pasti Tuhan kasih pria yang terbaik. Bagaimana dengan laki-laki yang temperamen? Sekali lagi, kan tadi saya sudah jawab. Itu kan kelemahan. Kalau misalkan di temperamen, jangan langsung tinggalin, jangan. Diobrolin. Karena kita bilang bahwa ada buah-buah Roh Kudus. Ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ada kasih. Itu dibicarakan. Tapi kalau sudah dibicarakan, tetap tidak berubah. Ya jangan bodoh. Jangan kurangi standar. Ambil keputusan. Segera ambil keputusan. Om Petrus, kira-kira beberapa poin, maksudnya Om Petrus bisa kasih gambaran enggak? Kira-kira pacaran yang bodoh itu seperti apa sih? Pacaran yang bodoh. Supaya teman ini bisa ngukur, oh ternyata bodoh nih pacaran kami nih, gitu loh. Yang pertama, pacaran yang bodoh itu pacaran orang main bola nggak ada gawangnya, Jo. Jadi mereka pacaran itu nggak ada, mereka main bola tapi nggak tahu gawangnya di mana, Jo.
Iya ya. Berarti Itu namanya tujuan. buang-buang pulsa. Itu Eh, buang-buang pulsa, buang-buang tenaga. iya iya iya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua gini loh, Jo. Yang kedua, kalau kita berpacaran, tapi kita nggak tahu siapa yang kita pacaran. Ya. Kita berpacaran tapi kita nggak tahu siapa yang kita pacari. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Contoh, Kayaknya dari dalam contoh, banget nih. contoh, Coba. contoh. Saya punya teman pelitnya luar biasa. Pelitnya Ah, luar biasa. Saya belum pernah lihat pria sepelit itu. ah. Lalu dia pacaran dengan satu wanita. Saya tanya pasangannya, pacarnya, apa alasan kamu pacaran sama laki-laki ini? Pacarnya bilang begini, wah soalnya ini si abang ini murah hati. Ah. Padahal aslinya pelit. Saya bisa bayangkan malapetaka yang akan terjadi di hari pernikahannya. Oh my goodness. Jadi yang bodoh itu adalah kita berpacaran, membangun hubungan dengan orang yang tidak kita kenal. Maka hati-hati Oh. kan serigala berbulu domba. Di luar sana banyak binatang-binatang buas. Banyak pria-pria buaya-buaya darat. Jangan Ah. terpesona dengan kata-katanya. Jangan terpesona dengan hidungnya yang mancung. No, 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 no. Oh. Wah keren nih. Wah ini keren ya. Jadi pacaran bodoh yang pertama tanpa tujuan, ya. Iya, Terus yang kedua tidak mengenal pasangannya. iya. Jelas-jelas Iya. pelit, tapi dia bilang murah hati. Terus apa? Selanjutnya apa lagi Om Petrus? Dan yang ketiga, Jo, yang ketiga ya, yang bodoh itu, yang bodoh. Ah, Kalau sampai perempuannya diporotin, ah, itu bodoh. hmm. Menikahlah dengan pria yang bisa memberikan kamu makan. Wow. Dengan pria yang sudah punya penghasilan. Berarti bagaimana dengan laki-laki yang suka ditraktir? Bagi saya itu kebodohan. Oh gitu ya? Loh iya dong. Karena, karena kalau kita cinta Tuhan pasti berbuah. Ya, 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 ya. Jangan sampai nanti setelah menikah, akhirnya seperti yang saya sampaikan kemarin, anaknya 3 dibilang 4, anaknya 5 dibilang 6. Kenapa? Karena suaminya dianggap anaknya. Karena nggak punya penghasilan, tidak bisa buat apa-apa, ngapain? Di luar sana Oh, banyak pria-pria yang hebat. ya. Oleh karena itu, jangan bergaul dengan itu saja. Bergaul dengan banyak orang. Jangan cuma di kamar. Jangan mau diintimidasi oleh pacarmu. Nggak boleh bergaul dengan si A, si B, si C. No, 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 no. Hmm. Jadi yang pertama pacaran Eh, bodoh adalah pacaran yang tidak tahu tujuan pacarannya kemana. iya, Yang kedua yang eh, tidak mengenal siapa pasangannya. Terus iya. yang ketiga tadi yang apa tadi yang ketiga Om? Yang ketiga, ya, jangan sampai nih, jangan sampai, ya, terjebak dengan serigala-serigala berbulu domba yang mengatasnamakan cinta. Hmm. Karena banyak biasanya dalam berpacaran itu wanita yang jadi korban. Kok bisa begitu? Iya. Jadi kalau Makanya laki-laki ciri-cirinya itu gampang. yang Ciri-cirinya itu gampang, tuh. Ciri-cirinya gampang. Kalau ujung-ujung berpacaran adalah ciuman, ujung-ujungnya adalah pelukan, ujung-ujungnya adalah minta belas kasihan.
maka pentingnya bukalah matamu lebar-lebar. Jangan tertipu dengan rayuannya. Makanya itu yang saya bilang tadi, kalau ada cinta, simpan dulu cinta itu. Ya. Saya ada ini, Om Petrus. Dengar dulu, cinta itu harus realistis. Harus realistis. Yes. Ada satu perempuan, dia tanya ke saya, bagaimana ini Pak Pendeta, pacar saya minjam duit berapa puluh juta, terus habis itu waktu ditagih tidak ada kejelasan, tapi masih pacaran. Putusin saja, putusin. Itu aja, modus. Ya? Saya kasih tahu itu modus. Biasanya dia akan melakukan. Biasanya dia sudah melakukan itu dengan banyak orang. Oke. Itu di komen mantap tuh ilustrasinya, main bola tanpa gawang. Nah, makanya ini mantap nih, Esther mantap nih. Cintanya dikantongin dulu katanya. Bagus tuh. Benar tuh. Benar tuh, Esther. Cintanya dimasukkan di saku dulu. Sama itu ilustrasi cinta pacaran tanpa gawang gitu. Oke. Makanya halo, dengar Jo. Makanya gini, saya mau program ini ya, saya mau acara ini adalah menolong banyak orang supaya khususnya para wanita jangan sampai tertipu dengan buaya-buaya darat, dengan serigala-serigala berbulu domba. Karena sayang sekali Jo, ada orang-orang pintar ya, kuliah SD-nya pintar, SMP-nya bagus, kuliahnya oke, tapi harus hancur masa depannya hanya karena cinta. Oke, Om Petrus, kita ada di penghujung acara. Oke. Kita ada di penghujung acara, sisa 2 menit. Oke. Tolong kasih pesan penutup 2 menit, pesan penutup untuk teman-teman yang nonton ini supaya mereka yang berpacaran dipastikan berhasil. Oke. Yang pertama Jo, jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Artinya begini. Kalau waktunya belajar dulu. Ya. Supaya apa? Supaya pada waktunya memang sudah timingnya kita berpacaran, kita maksimal. Karena cinta itu bisa dibangkitkan. Tapi orang dewasa bisa mengendalikan cinta. Dan orang dewasa bisa mengarahkan cinta itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena cinta itu suci. Seks itu juga suci. Seks itu kudus jika seks itu dilakukan oleh hubungan suami istri. Karena Tuhanlah yang mendesain itu untuk kemuliaannya. Karena Alkitab berkata tidak baik manusia seorang diri. Jadi kalau ada rasa cinta itu kalau ada rasa cinta itu kasih karunia. Yang penting adalah cinta itu dijaga. Sisa 1 menit. Oke. Yang terakhir jangan lupa dulu Jo ya. Kan saya lihat nih banyak di sini. Saya juga bersedia kalau ada yang mau share atau yang mau cerita, boleh hubungi di nomor yang tadi. Ada nomor. Dan juga bantu subscribe GBCBC ya, bantu subscribe GBCBC supaya mereka juga bisa mendengarkan pengajaran-pengajaran. Oke, yang kedua yang terakhir Jo, ya. Bahwa cinta, pacaran itu penekanannya adalah pengenalan pribadi yang mendalam. Itu pengenalan pribadi yang mendalam itu keharusan. Maka pentingnya apa? Komunikasi yang banyak supaya setelah kita berkomunikasi ternyata ini bukan pria yang tepat. Kalau memang sudah ada, segera putuskan. Supaya kita punya waktu karena waktu yang Tuhan berikan kita terbatas. Waktu yang kita dikejar oleh waktu. Sehingga jangan kita buang-buang waktu tanpa tujuan. Jangan sampai kita main bola tidak ada gawangnya. Harus ada gawangnya. Om Petrus, kita ada di penghujung acara. Jadi teman-teman semua, di sini ada nomor WA 0812
2274 0220. Ini nomor istrinya Om Petrus. Jadi silahkan bertanya, silahkan konseling, dan saya percaya nanti terjawab semuanya. So, Om Petrus, thank you. Sampai jumpa hari Sabtu. Sampai jumpa hari Sabtu. Sampai jumpa hari Sabtu, Om Petrus. Tuhan berkati.